Kemudian yang memang menjadi masalah kita itu pemerintah kita. Bagian protokoler itu artinya berarti saya harus mengakhiri ini. Sekali lagi kira itu tadi calon pertanyaan langsung kepada panjenengan dari Kiai Ma'ruf. Bagaimana kalau beliau nanti memimpin Indonesia, yang menjadi salah satu parameter pokok di dalam kepemimpinan dan pemerintahan. Pak Ma'ruf. Jadi kalau anak-anak muda ini mau melamar pekerjaan ke perusahaan, itu kalau ijazahnya itu aliyah atau pesantren itu langsung dibuang. Jadi tidak diperhitungkan. Jadi dunia santri itu tidak diperhitungkan sama sekali. Jadi yang mereka lihat adalah SMA minimum, SMA atau universitas ya, S1. Artinya sebenarnya ada misi besar bagi umat Islam agar supaya ada proses transformasi yang nyambung dunia santri dengan keperluan nasional yang sebenarnya mereka belum tentu kalah profesional, kalah skill dibanding lulusan-lulusan yang lain. Saya kira itu yang diharapkan dari Pak Ma'ruf untuk bisa supaya dunia santri ini diperjuangkan, tidak hanya dengan hari santri, tetapi bukan hanya memperjuangkan haknya seperti bukan soal kuota, tetapi soal santri sendiri harus sejak di pesantren itu dididik dan dilatih sedemikian rupa untuk punya kompatibilitas terhadap keperluan pembangunan nasional. Kalau enggak nanti mereka merasa tersisih, mereka jadi teroris, mereka jadi marah dan seterusnya. Itu saya kira dibutuhkan satu grand plan Pak Yai untuk secara nasional mendayagunakan santri ini, karena mereka sebenarnya sudah punya keunggulan tersendiri dibanding siswa-siswa SMA atau lulusan-lulusan universitas, karena mereka lebih mandiri, mereka lebih orisinal, mereka lebih daya juangnya lebih besar sebenarnya, karena rata-rata santri itu bukan anak orang kaya tapi orang-orang yang kerja keras kan gitu. Kalau kaya dia tidak santri kan gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, Pak Yai sebenarnya sangat banyak sekali saya punya pemikiran mengenai Indonesia, tapi saya kira saya tidak akan mengemukakan secara serabutan. Saya sebenarnya membayangkan saat dibedakan itu pemerintah sama negara. Jadi misalnya Pak Ma'ruf Amin ini ya, atau siapapun menjadi kepala negara, Jokowinya menjadi kepala pemerintahan. Karena kita ini punya sistem yang tidak jelas, presidensial tapi tidak matang, sehingga akhirnya pemerintah merasa dirinya negara, dan gitu. Akhirnya yang disebut negara hadir itu pemerintah hadir, padahal pemerintah bukan negara. ASN itu bukan pegawai pemerintah tapi pegawai negara, taatnya kepada undang-undang negara. Polisi, tentara itu bukan aparat pemerintah tapi aparat negara. Nah di Indonesia belum bisa dibedakan antara negara dengan pemerintah. BUMN itu badan usaha milik negara, bukan milik pemerintah. Jadi BUMN bekerja untuk negara demi rakyat yang gitu. Bukan, meskipun dalam kerjasama dengan pemerintah, tapi mereka bukan anak buahnya pemerintah. Tapi kita malah punya Kementerian BUMN, seolah-olah BUMN itu milik pemerintah, jadi BUMP bukan BUMN dan seterusnya. Ada sebenarnya banyak sekali yang kita harapkan dari pemerintahan siapapun nanti yang menjadi, yang Allah kasih, untuk ada perbaikan-perbaikan mendasar di wilayah konstitusional supaya tidak perlu ada revolusi konstitusi. Konstitusinya kita rubah tapi tidak perlu revolusi maksud saya, tapi cukup diatur atau cukup dibijaksanai oleh pemimpin-pemimpin tertentu yang bisa diterima bahasanya oleh rakyat. Nah, jadi saya di sini mewakili teman-teman semua sebagai orang-orang yang mengharapkan Indonesia lebih baik ke depan, sebagaimana Pak Yai juga mengatakan itu. Dan salah satu usulannya tadi adalah kita sudah bukan NKRI loh Pak, kita ini sudah bukan UD 45 loh Pak, kita ini sudah UD 2002, kita ini sudah tumbang pohon 45. Nah kalau itu bisa difikirkan kembali oleh Pak Yai, alhamdulillah. Karena Sabta Marga di TNI juga sudah terlanggar, karena sekarang sudah bukan harga mati, kita bunuh sendiri NKRI-nya, yang gitu. Sekarang ini sudah Undang-Undang Dasar 2002 yang diamandemen oleh MPR pada waktu itu, sehingga fungsi-fungsi komprehensif dari orang bernegara itu menjadi tidak solid lagi sekarang.
Nah kalau itu dihasilkan perbaikan itu oleh pemerintahan kita 5 tahun ke depan, saya kira rakyat akan sangat senang dan sangat diuntungkan. Tapi saya maklum dan saya optimis, Pak Yai, apapun saja yang panjenengan lakukan pasti akan bermanfaat bagi banyak orang. Kita di sini tidak ingin menemukan keburukan siapapun ya, di rumah ini dan di wilayah saya. Kita selalu optimis, seburuk-buruk orang kita cari baiknya, tidak manfaat orang kita cari manfaatnya. Teletong sapi pun kita cari kemampuannya untuk menjadi apuk dan seterusnya. Jadi kita di sini mendukung semuanya, kita di sini mendukung semua perbaikan atas NKRI. Dan kami benar-benar cinta NKRI dan tidak ada Pak, setahu saya di rakyat, tidak ada rakyat di dunia yang sepatriotik rakyat kita terhadap negaranya. Mau menderita kayak apapun, cintanya sama Indonesia itu luar biasa rakyat kita Pak. Jadi kita punya keuntungan sangat luar biasa. Biar TKI di Korea, di Taiwan, dimanapun mereka sangat patriotis, mereka sangat nasionalis. Jadi itu mudah-mudahan menjadi modal bagi semua pemimpin yang akan datang. Saya kira begitu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf.